Oke adik-adik sekalian, kita lanjut ya. Video kali ini kita akan membahas kimia tentang kesetimbangan kimia, di mana kesetimbangan kimia ini dipengaruhi 5 faktor ya, ada 5. Yang pertama konsentrasi. Konsentrasi ini kan molaritas ya, molaritas berarti itu yang ini biasanya M ya, M berarti itu mol per volume ya rumusnya ya. Dia mempengaruhi dalam suatu reaksi ini dalam bentuk gas atau larutan aki. Jadi ada 2 yang dipengaruhi dia. Kalau solid tidak ya, solid tidak dipengaruhinya, hanya 2. Jadi nanti kalau konsentrasi ditambahkan bergeser ke lawan, maksudnya dalam hal ini misalnya ini sebelah kiri. Kalau ini ditambahkan tentu dia akan reaksinya akan bergeser ke kanan supaya setimbang bolak-balik. Nah gini ya. Oke. Terus kalau tekanan, nanti untuk lebih jelasnya ke contoh yang di bawah ya. Tekanan mempengaruhi dalam wujud gas saja. Jadi dia yang solid, yang larutan tidak terpengaruh ya. Oke. Kalau tekanan ini ditambahkan atau diperbesar, bergeser ke koefisien kecil. Ingat ya, koefisien kecil. Nah, kalau volume kebalikannya. Tapi volume ini sama halnya seperti konsentrasi tadi. Dia mempengaruhi dalam wujud gas dan larutan atau aki ini. Kalau tadi tekanan hanya gas ya. Terus suhu ini yang keempat, yang kesetimbangan kimia ini dipengaruhi oleh suhu. Suhu ini nanti tergantung keadaannya. Maksudnya keadaannya, kalau dia delta H positif, ingat aja kalau positif donor endo, gitu ya, donasi endoterm. Kalau negatif itu exoterm, maaf. Kalau delta H-nya negatif ya, exoterm. Nanti tergantung keadaannya. Kalau yang pasti kalau dinaikkan dia bergeser ke endoterm. Kalau diturunkan suhunya, sebaliknya akan bergeser ke exotherm ya. Oke. Yang ini maksudnya sebaliknya, ini maksudnya kebalikannya. Kalau dikurangkan ke koefisien besar, itu maksudnya ya. Kalau ini tadi di konsentrasi dikurangi, akan bergeser ke dia sendiri. Ini ke lawannya. Kalau dikurangin ke dia sendiri karena dia berkurang, akan gitu ya. Oke, yang kelima, katalis. Katalis ini tidak mempengaruhi jumlah zat, tapi hanya mempercepat reaksi. Oke, adik-adik sekalian ya, ini dipahamin konsentrasi tadi, gas sama aki yang berpengaruh. Kalau tekanan gas saja, volume gas dan aki sama halnya seperti konsentrasi. Suhu, lihat keadaan dari reaksi tersebut. Katalis hanya mempercepat. Oke, kita langsung buat ke contoh ini. Ini hanya pemisalan aja ya, maksudnya yang ini dibuat misalnya unsur A gitu ya, B, C, D, gitu. Nah, pertama, jika menambah konsentrasi, ingat ya, kalau menambah konsentrasi A ini dalam bentuk apa itu dulu? Gas. Oh iya, berpengaruh. Kalau konsentrasi kan gas sama aki. Nah, jadi kalau ini ditambahkan supaya setimbang, karena di sebelah kiri harus ke kanan, akan bergeser ke kanan. Nah, ini ke kanan. Nah, gitu. Karena ditambah, otomatis dia bergeser ke kanan sana. Kalau mengurangi konsentrasi B, lihat dulu B dalam wujud apa? Oh, aki. Aki kan konsentrasi mempengaruhi juga. Kalau ini dikurangin, berarti karena dia berkurang, berarti datang dari sana. Berarti ke dia juga yang kurang, berarti ke kiri, ke dia sendiri, itu maksudnya ya. Nah, jika nanti menambah konsentrasi C, kalau misalnya menambah konsentrasi C, dia bergeser kemana? Dia tetap, kenapa? Karena ini solid. Solid ini kan tidak berpengaruh kalau konsentrasi. Jadi yang pertama dilihat dulu wujudnya itu seperti apa gitu. Nah, yang ketiga, tekanan dalam wadah dinaikkan, maka bergeser ke gitu ya. Kalau tekanan apa? Hanya gas, gitu ya. Yang ini gas, ini enggak, aki nih.
ini solid tinggal, ini gas. Gitu kan? Hanya gas, berarti hanya yang dua ini. Jadi yang dilihat apa? Kalau gas tadi, kalau tekanan dinaikkan, lihat koefisien yang kecil, akan bergeser ke situ. Ini koefisiennya ini, yang ini ya. Koefisiennya 2. Ini kalau yang D ini koefisiennya 4, ya kan? Berarti yang kecil mana? Yang ini, yang A ini. Berarti dia bergeser ke kiri. Gitu aja, mudah-mudah ya kan? Jika nanti tekanannya diturunkan, lihat kebalikannya ke koefisien yang besar, berarti ke kanan gitu ya. Jika volume wadah diperbesar akan bergeser ke, ingat volume itu mempengaruhi apa? Gas dan aki. Berarti ini ikut, ini tidak. Karena ini solid, ini ikut. Gitu kan? Ini ikut tadi ya. Ingat, ini kebalikan dari tekanan. Kalau diperbesar, koefisien yang terbesar nanti bergesernya ke arah ke sana. Ini koefisien ini 2. Ingat ya, aki juga ikut karena volume. Ini koefisiennya berapa? 1, cuma nggak ditulis, berarti tambah 1. Kalau tidak ditulis seperti ini, 1 koefisiennya. Ini nggak ikut, ini ikut 4. Ingat, kalau volume diperbesar akan bergeser ke koefisien yang terbesar. Ini 3, ini 4. Berarti bergeser ke kanan. Mudah-mudah kan? Atau sebaliknya nanti ya, kalau diperkecil ke koefisien yang kecil, berarti ke kiri gitu. Jika suhu dinaikkan akan bergeser ke, ini dia tadi ya. Maksudnya itu dalam soal biasanya diketahui nih, kalau misalnya kalau dalam soal biasanya ada dibuat delta H. Ini dari sini kita, itu maksudnya keadaan reaksi. Delta H kalau di sini positif misalnya 50 kilojoule. Misalnya kilojoule ya. Kalau dia positif 50, positif, berarti ini donor berlebih, endoterm. Ini exotherm. Gitu dia. Jadi tergantung keadaannya. Kalau di sini nanti negatif, delta H, ini biasanya diketahui dalam soal ya. Kalau ini negatif 50 kilojoule misalnya, ini yang sebelah kanan ini exotherm. Kebalikannya ya. Ini endotherm. Seperti itu. Ini makanya dia tadi penjelasan kita yang di atas itu tergantung dari keadaan reaksi tersebut. Seperti itu ya. Ini tadi jelasinya ya. Kalau dia tadi delta hanya positif, ini keadaan reaksinya, yang ini yang kanan ini endotherm, yang kiri exotherm. Tapi kalau dalam soal itu diketahui delta H negatif, yang di sebelah kanan ini exotherm, yang sebelah kiri endotherm ya. Oke, kita lihat. Jika suhu dinaikkan akan bergeser ke, ingat kalau dinaikkan ke arah endotherm. Dalam hal ini kalau misalnya dia positif, berarti ke arah kanan ini. Ya kan, karena dia positif berarti endotherm, ini ke kanan. Seandainya nanti yang diketahui dalam soal negatif, ini exotherm, berarti dia endotherm kiri gitu ya. Jadi tergantung keadaan ini. Paham ya adik-adik ya? Kalau diturunkan ya kebalikannya. Yang diturunkan berarti ke exotherm ya. Oke, paham ya adik-adik ya? Oke, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga ini bermanfaat. Nanti kita selanjutnya akan bahas tentang kesetimbangan juga, tapi yang rumus KC gitu ya, kesetimbangan tetapan, kesetimbangan juga. Oke, sekian dulu, dan jangan lupa dukungnya, like, subscribe, dan share sama teman-temannya supaya lebih memahami untuk belajar. Terima kasih, tetap semangat belajar.